Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan serta bisa mengikuti pesantren Ramadan ini dari awal sampai akhir. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan limpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan materi tentang beribadah sebagai tugas utama manusia. Manusia adalah makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kesempurnaan manusia karena Allah menganugerahkan akal pikiran yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia. Kalau saja kita diperkenankan memilih, tentu kita akan memilih hidup di surga saja. Tidak ada beban dan tidak ada tugas, nikmat sepanjang masa. Tetapi ketentuan Allah berlaku bagi penciptaannya. Manusia diciptakan dan ditentukan harus melalui proses perjalanan hidup yang panjang dan berliku. Satu proses hidup yang harus dilalui adalah hidup di dunia. Mau jadi apa di dunia, manusia harus berusaha. Posisi manusia ditentukan oleh pikirannya, baru nanti ditentukan di surga atau di neraka. Tergantung siapakah yang paling baik amalannya. Ayyukum ahsanu amala. Peran dan tugas pokok utama manusia di muka bumi adalah: yang pertama, manusia sebagai abid atau hamba Allah. Sebagai hamba Allah di muka bumi memiliki tugas dan mengabdi dan beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Kandungan ayat Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang pertama, Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Yang kedua, menyembah kepada Allah adalah ibadah, baik itu ibadah khusus, mahdoh, atau umum, ghairu mahdoh. Ibadah khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah, perinciannya dan tata caranya telah ditentukan. Contoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, ibadah umum atau ghairu mahdoh, yaitu segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk segala aktivitas manusia mengandung unsur ibadah bila diniatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam hidup kita pada saat hendak melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan yang ketiga yaitu komitmen kepada syariat dan tuntutan Islam dalam kehidupan sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah.
diwujudkan dalam ritual Islam, yaitu rukun Islam. Yang keempat, mencari ridho Allah, yaitu bahwa setiap perbuatan, pengabdian, penyembahan harus diawali dengan basmalah dan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Kandungan surat Al-Bayyinah yang pertama, percaya akan adanya Allah tapi tidak mau melaksanakan segala perintahnya. Yang kedua, memutuskan perkara tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah padahal ia mengetahui dan meyakini kebenaran hukum Allah. Yang ketiga, mengaku percaya akan adanya Allah dan melaksanakan perintahnya, tetapi ia juga menyembah kepada makhluk selain Allah. Yang demikian itu merupakan ciri-ciri manusia yang tidak ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah serta berpaling darinya. Tidak mau melaksanakan atau mendustakan Allah. Tidak mengetahui agama yang lurus. Menyekutukan Allah, tidak berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. Tidak berpuasa, menunaikan zakat, dan tidak pergi haji padahal dia mampu. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi mempunyai tugas menjaga keseimbangan dan ekosistemnya dari tidak boleh dibiarkan terjadinya kerusakan dan kehancuran. Sebagai pemakmur, manusia dalam melaksanakan tugasnya perlu mengenalan dan penguasaan ilmu pengetahuan, yaitu berupa yang pertama, mengenal bumi yang menjadi lingkungan wilayah yuridisnya. Yang kedua, mengenal dan menggali rahasia-rahasia alam dan hukum yang ada di balik alam atau takdir dan hukum Allah yang tersembunyi atau sunatullah. Yang ketiga, menjaga dan memelihara bumi dari kerusakan termasuk pencemaran lingkungan. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup di muka bumi. Oleh karena itu, setiap manusia agar tidak kehilangan jati dirinya wajib menyingsingkan lengan untuk mengelola, memakmurkan bumi sekaligus melestarikannya. Dalil yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas sebagai khalifah di bumi yang pertama yaitu khalifah terhadap diri sendiri. Yang kedua, kekhalifahan terhadap keluarga. Yang ketiga, kekhalifahan terhadap masyarakat. Yang keempat, kekhalifahan terhadap alam. Yang pertama, tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama, menuntut ilmu pengetahuan. Karena manusia itu adalah makhluk yang dapat dan harus dididik atau diajar, dan yang mampu mendidik dan mengajar. Yang kedua,
menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal, dan sebagainya. Yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau khalq yang merupakan bentuk batin atau rohani, dan khalq merupakan bentuk lahir atau jasmani. Keduanya tidak bisa dipisahkan, dan manusia terdiri atas gabungan dari keduanya, yaitu jasmani atau lahir dan rohani atau batin. Jasmani tanpa rohani adalah benda mati, dan rohani tanpa jasmani adalah malaikat. Karena itu, orang yang menghiasi diri dengan akhlak yang mulia sama halnya dengan jasmani tanpa rohani, atau disebut mayit atau bangkai, yang tidak saja membusukkan dirinya, bahkan juga membusukkan atau merusak lingkungannya. Selanjutnya, tugas kekhalifahan terhadap keluarga atau tetangga. Membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tercantum dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, dengan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau ayah dan ibu dalam rumah tangga. Selanjutnya, tugas kekhalifahan terhadap masyarakat, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menegakkan keadilan dalam masyarakat, bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf, berlaku baik terhadap masyarakat yang lemah. Tugas sebagai kekhalifahan terhadap alam, yaitu yang pertama, mengkulturkan natur atau membudayakan alam, yakni alam yang tersedia ini agar dibudayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Yang kedua, menaturkan kultur atau mengalamkan budaya, yaitu budaya atau hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya. Yang ketiga, mengislamkan kultur atau mengislamkan budaya, yakni dalam berbudaya harus tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga berbudaya berarti mengerahkan segala tenaga, cipta, rasa, dan karsa, serta bakat manusia mencari dan menemukan kebenaran ajaran Islam atau kebenaran ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran ilahi. Dari berbagai uraian yang saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah harus mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai Abdullah, yaitu hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya serta mengabdi hanya kepadanya, dan sebagai khalifah Allah di bumi, yaitu yang meliputi melaksanakan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri, dalam keluarga atau rumah tangga, dalam masyarakat, dan tugas kekhalifahan terhadap alam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.